informasi Pak Agusli sudah hadir ya, Pak Agusli. Assalamualaikum Pak Agusli. Waalaikumsalam Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil Pak Kiai, alamin. ini saya Terima kasih. diminta ini oleh Pak Tri Iya. supaya masuk di dalam Zoom Oh ini. iya, Saya itu mendengar perlu. beberapa hal tadi cukup baik ini. Terima kasih Pak Kiai, ini sudah diselenggarakan kegiatan yang semacam ini. Ini sebuah contoh yang cukup baik ini untuk perkembangan reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Lanjut aja dulu Pak Kiai. Oke, Sebagai terima kasih. saja teman-teman sekalian. Ya. Mohon izin saya bergabung. Ya. Terima kasih. Ya, oke, sukses ya. Nanti bantu kita sama. Supaya timnya Pak Agusli sukses mengantarkan 12 kan Kemenak dan 1 provinsi. Nah, kalau bisa masuk seperti itu asik tuh. Nah, timnya Pak Agusli luar biasa Pak Agusli nih. Baru masuk jadi ketua tim, jalan bisa mengantarkan 12 kan Kemenak, 1 kanwil, dan 4 madrasah. Iya, Itu ya, Pak. izin Pak Fajar, saya sapa dulu ya, izin ya. Ya, silakan monggo. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat, salam sehat semua. Ya, tetap kita berjuang, aktivitas kita tetap dilaksanakan. Ini sebagian yang dicontohkan oleh Jawa Tengah. Saya sangat memberikan penghargaan sebesar-besarnya atas nama pimpinan Biro Keuangan BUMN ini mencontohkan, biarpun kita kerja di rumah tapi tetap ya bekerja. Kemudian kami ditunjuk ini sebenarnya Pak Fajar, Pak Kiai Fajar ini untuk ya mengambil andil di dalam penilaian WBK ini yang memang baru tahun ini saya dicoba oleh teman-teman Biro Ortala. Tapi saya coba ingin banyak belajar sama Pak Kiai ini ya. Karena beliau ini memang Pak Fajar ya mantan Biro Ortala. Ini kalau saya sangat setuju ini Kabak-Kabak TU nanti se-Indonesia yang mantan dari Kabak TU, mantan dari pusat ini ya. Lebih bagus dan jalan reformasi birokrasi ini. Terima kasih Pak Fajar dan teman-teman yang kami hormati semua. Saya tidak tahu ini di samping Bapak siapa ini Pak Fajar ini? Sebelah kanan saya Pak Nurholis, beliau Kasubag Ortala dan KUG. Iya, alhamdulillah. Teman di keuangan katanya dulu. Iya betul. Ya. Pak Freddy. Terima kasih Pak dan teman-teman Pak Kasubag TU ya, yang alhamdulillah masih bertahan di dalam struktur organisasi ya. Kalau kami memang sudah jelas analis pengelolaan keuangan atau Pranata pengelolaan keuangan. Nah, hari ini alhamdulillah kita doakan juga teman-teman lagi berjuang ini. Pranata pengelolaan keuangan sedang menguji kompetensinya. Ya, dan sebagian ini kita doakan biar mereka lulus semua. Amin. Ini juga bagian dari meningkatkan sebuah akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan negara ini. Salah satu juga di WBK ini didorong. Ya, salah satu Pak Fajar yang perlu diskusi nanti di tingkat pusat bahwa kalau standarnya harus menyelesaikan semua TLHP, saya rasa banyak sektor yang nggak bisa masuk ke WBK. Oleh sebab itu nanti kita coba koordinasi dengan Ijen, dosa-dosa lama itu kalau bisa dihapuskan sajalah ya dengan PPKN ini. Dulu udah pernah berapa kali kita Pak Fajar ya, kita sidangkan, kita kurangi dosa-dosa besar ini atau dosa-dosa kecil. Ya ada yang sebagian udah almarhum sebenarnya sudah nggak pantas lagi diangkat-angkat ya. Seharusnya sudah dikeluarkan dari LHP ya dengan keputusan Menteri Agama. Ini yang kemudian yang kedua, saya sangat setuju tadi ini Pak Fajar, ini kritikan teman-teman dari daerah, ya dari Kasubag TU tadi saya dengarkan kok Litbang tidak memiliki standar yang sama dengan Pan-RB. Saya rasa kita harus mulai keseragaman ya, tata cara pengujian terhadap dokumen-dokumen yang akan disajikan di dalam WBK ini. Saya rasa kalau hal-hal yang lain mungkin sangat teknis yang mungkin bisa diperbaiki kelemahan-kelemahan yang kecil-kecil ini. Tapi ruang lingkup secara keseluruhan dari area-area yang kita harapkan 6 area ini perubahan ini sudah berjalan itu ya. Ya, instrumennya sudah ada. Saya rasa
kita kalau bisa mendorong mempercepat semuanya persoalan yang terkait dengan WBK ini, bukan hanya pilot project saja. Kalau menurut saya seluruh kementerian ini angan-angan kami, Pak. Begitu kami dilibatkan dalam kegiatan ini, saya melihat ini sangat penting. Kemudian yang kedua, Pak Kiai Fajar, kita kan sudah pengalaman kemarin ikut JPT Pratama ya. Ternyata yang ditanyakan banyakkan kegiatan yang mengenai WBK ini. Ini juga teman-teman jangan menganggap bahwa ini nggak penting, sangat penting, ini perlu banyak baca kita di sini nih. Ternyata WBK ini mulai bagian yang diuji kompetensi kita nih ke depan ini. Siapa tahu nanti teman-teman yang sudah golongannya memadai, ingin jadi eselon 2, jadi kakanwil, jadi apa kayak ini jalur yang utama. Saya rasa kita memahami WBK ini yang secara utuh. Barangkali ini Pak Fajar, kami mohon diikutkan, mendengarkan saja hal-hal yang tadi didiskusikan. Kemudian insya Allah nanti hal-hal yang sangat penting diperlukan nanti keterlibatan kami mengambil kebijakan di pusat. Insya Allah kami akan memprovokasi atasan kami agar ini betul-betul sinergi dengan di daerah. Ini barangkali sekali lagi mohon maaf nggak banyak bisa bicara karena baru dilibatkan tahun ini. Saya rasa itu Pak Kiai Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Gusli, kira-kira tanggal berapa ya teman-teman datang ke Jawa Tengah? Ya, hari ini saya sebenarnya ingin diskusi dengan tim kami. Ya. Pak, salah satu Pak Tris ini juga lagi ikut Zoom di sini. Ada beberapa teman-teman lagi siap. Ini kami mau pendalaman dulu di tingkat internal kami. Ini intinya. Tapi nanti kalau hari ini sudah, nanti siang mungkin insya Allah kami akan informasikan Pak Kiai ini. Ya, kapan kami ini. Ya, jadi kami menilai ini bukan mengajari Pak Kiai. Ini kami mau belajar saja sama Pak Kiai ini. Langkah-langkah selanjutnya. Ya. Saya sangat yakin kalau Jawa Tengah ini berani, nanti semua akan ikut. Ya. Ikut seperti apa yang dilakukan oleh Jawa Tengah ini. Saya rasa ini cukup bagus Pak Kiai. Nanti waktunya insya Allah kami kira-kira jam 14 nanti atau jam 15 kami akan informasikan ke Pak Kiai. Ya. Gitu Pak. Izin Pak Agus Lih untuk informasi kami memang mengalokasikan waktu itu kita kan PSBB sampai tanggal 25. Kan, maka kami memang rencana mau mengumpulkan kawan-kawan itu dalam 2 lokasi sementara ini antara tanggal 25 sampai 29. 25 kan? 25 sampai 29. Kami siap ya. Nanti di antara tanggal itu monggo silahkan syukur-syukur bisa full untuk melakukan penilaian pendahuluan. Kita di tanggal itu siap lah. Nanti Pak Agustin dan kawan-kawan monggo kalau bisa di tanggal itu bagus nanti sinergi. Kami menyiapkan tim kami. Nanti Pak Nurholis, Pak Kasubag dengan timnya nanti akan mendampingi Kemenak untuk bertemu dengan tim pendahuluan dari Sekjen. Kira-kira itu nanti supaya sinergi. Nah, mudah-mudahan tim yang ke Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Agustin yang luar biasa ini nanti bisa menjadi tim yang hebat juga karena bisa mengantarkan orang-orang yang hebat di kabupaten kota dengan 12 Kemenak itu kan luar biasa Pak Gusli. Betul. Itu nanti menarik udah. Betul. Jadi ternyata kita bisa misalnya kan gitu. Kita nanti bareng-bareng saling menguatkan dan saling mendorong. Saya kira itu bismillah ya Pak Gusli. Bismillah. Terima kasih. Untuk memperkuatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak, Pak ini, kami juga sedang membuat sebuah regulasi. Ini mungkin menggembirakan buat kita ya. Bagi teman-teman nanti yang masuk ke WBK ini, insya Allah ya, sebagaimana amanah di dalam PMA 11 ya 2020 ini tentang tunjangan kinerja kita 2019 ya tentang kinerja kita. Ini insya Allah nanti Pak Kiai kita akan memenuhi ketentuan ini 50%. Ya, tapi nanti bukan hanya satu orang kepala, jadi satker tersebutlah. Ya makanya ini pekerjaan bukan pekerjaan individu, ya. Ini pekerjaan organisasi, satker ya. Siap. Ya
Nah, nanti insya Allah akan berdampak juga ke KPPU dan Pak Kakanwil. Tidak Amin, mungkin amin, juga amin. kenaikan bukan kenaikan, kerugian Gaji. kinerjanya itu yang dihitung Mungkin. dari Kak Kemenag atau Pak Kasubag TU atau Ya. staf, tapi akan berdampak juga kepada eselon 2 di Kepala Kanwil. Nanti ujung-ujungnya juga ke Pak Sekjen, insya Allahnya. Amin, Tapi kami enggak, barangkali gitu Pak Fajar. Ini juga produk Bapak dulu ini bersama-sama kita mengenai tunjangan kinerja ini. Ya, ini kita memanfaatkan. Maka kami sedang membuat teknis perhitungannya dengan Biro Kepegawaian. Ya, kita tinggalkan dulu si Eka itu, Pak. Si Eka betul. Ya, kita gunakan secara ini yang khusus ini. Ya. Khusus. Ini memberikan semangat buat teman-teman. Wabil khusus Saker, maju terus, jangan mundur. Ya. Amin, amin. Insya Allah pimpinan akan memperhatikan reward untuk bagi teman-teman yang memang dianggap bisa mengayomi Kementerian Agama sampai ke tingkat lebih tinggi lagi. Saya rasa itu Pak Kiai tambahan dari kami. Ya, terima kasih. Jadi itu informasi dari Pak Gusli, beliau sedang memperjuangkan kita. Hanya saja beliau tentu sangat sangat teliti nanti satker-satker mana yang sudah menjadi WBK. Tentu akan diperhatikan tunjangan kinerjanya akan ditingkatkan. Cuma yang belum BPK belum ditingkatkan ya Pak Gusli? Iya belum Pak. Belum. Nggak adil namanya. Adil ya. Jadi apresiasi kepada yang memberikan kontribusi lebih lah kira-kira. Betul. Orang yang bekerja lebih berat tentu harus dihargai yang lebih berat. Atau sesuai dengan porsinya ya. Betul. Terus nanti untuk yang WBBM tambahin lagi ya Pak Gusli? Betul Pak, memang seperti itu standarnya. Iya, oke. Dan Bapak Ibu sekalian, itu Pak Gusli sedang memperjuangkan ke kita. Nanti ketika kita ada yang jadi WBK, tentu tunjangan kinerja di Satker itu yang akan diberikan alokasi tambahan anggaran untuk tunjangan kinerja dinaikkan. Betul. Naiknya berapa kita belum tahu, biar saja nanti para pemimpin pengambil kebijakan akan memperhatikan itu. Tentu akan proporsional, satu itu. Kedua, tentu akan ada perhatian kepada agen-agen perubahan. Orang-orang yang terlibat dalam proses perubahan itu nanti akan diapresiasi. Kira-kira itu. Terus pimpinan-pimpinan Satker yang memang peduli, terlibat dalam proses pembangunan zona integritas ini, itu juga nanti akan ada porsinya masing-masing. Jadi apresiasi itu nanti kepada pimpinan Satker, tentu yang memberikan ruang, terus orang-orang tertentu yang secara semangat, lebih dalam bekerja, terus melakukan perubahan, itu juga akan diapresiasi. Dan tentu pimpinan, terus orang yang melakukan perubahan, tidak akan ada apa-apanya ketika semuanya juga tidak melakukan perubahan. Lah, maka ketika menjadi WBK, semua Satker itu akan diapresiasi oleh pemerintah dengan menambah tunjangan kinerjanya. Kira-kira itu. Dan kalau sudah WBK, nanti akan disiapkan anggaran bagaimana menjadi WBBM. Bapak Ibu sekalian, WBK tentu kita kinerjanya sudah bagus, sesuai aturan dan sebagainya, maka untuk menjadi wilayah birokrasi bersih melayani, bagaimana pelayanannya akan menjadi bagus ketika sarana prasarana juga tidak terpenuhi. Pak Gusli dan kawan-kawan akan menyiapkan anggaran bagaimana untuk meningkatkan kualitas layanan. PTSP, apa kebutuhannya, layanan apa yang diperlukan, sarana prasarana itu nanti akan diperhatikan di situ, sehingga akan sangat layak, sangat pantas untuk menjadi WBBM, Satker yang sudah WBK. Saya kira itu ya Pak Gusli. Baik Bapak. Oke, terima kasih atas dukungannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dengan baik.